Jadi ini adalah soal stoichiometri. Jadi kalau ada soal seperti ini, contohnya dia ada senyawa organik 80%, terdapat 99 gram karbon. Jadi yang ditanya berapa jumlah atom karbonnya. Berarti langkah pertama yang 9 gram ini di 80% ada C-nya. Di langkah pertama kita carilah berarti massa C. Kita dapat kita C di 80 ya. 9 gram kali 80/100. Jawabnya 7,2 gram. Kan 7,2 gram. Berarti 7,2 gram itulah C. Maka kita mencari jumlah partikel, jumlah atom C, rumusnya adalah jumlah partikel itu jadi gampang soalnya. Berarti kita cari dulu mol kali bilangan Avogadro-nya. Maka mol kali bilangan Avogadro. Tinggal cari kita. Nanti ini menjadi 7,2 dibagi C adalah 12 kali bilangan Avogadro 6 ini. 6 kali 10 pangkat 23. 6 kali 10 pangkat 23. Jadi jawabnya adalah ya 3,6. 10 pangkat 23. Jawabnya adalah C. Ya, soal termasuk kategori mudah. Oke, yang berikut. Nah, kalau ada seperti ini, logam nikel bereaksi dengan gas karbon monoksida yang seperti ini. Ini ada gas NO ini 252 gram, ada Ne. Berarti kalau sudah ada dua zat, berarti kita harus nanti kita cari mol dua-duanya. 2 mol berarti kita harus gunakan reaksi pembatas. Jadi langkah pertama kita reaksikan dulu ini, kita cari mol masing-masing. Kita buat reaksinya ini. Baru kita cari mol dari CO. Ini 25/28 dapat 9 mol. Ni-nya dapat 118 dibagi 59 dapat 2 mol. Reaksinya tadi Ni tambah 4 CO menghasilkan NiCO4. Kita buat awalnya Ni-nya 2 mol, ini 9 mol. Maka kita cari reaksi pembatas. Cari reaksi pembatasnya 2, berarti yang habis adalah yang 2 mol ya. Karena ini 9/4 si 2, sekian 2, ini menjadi 2, ini menjadi 1, ini menjadi 2 mol. Jadi Ni-nya adalah sebanyak 2 mol. Maka untuk mencari gramnya tinggal mencari, berarti massa dari ini tinggal cari mol dikali mR-nya 171. Berapa? 2 mol. 2 kali 171 ya. Ini menjadi dapat 342 gram. Jawabnya nih. Oke. Ini kan 2 berbanding 4. Kalau ini 2 berarti menjadi 8 ya, sisanya 1. Maka ini jadi 2 mol. Oke. Ini gampang. Jadi kalau ada 2 mol, gunakan reaksi pembatasnya. Kalau ada soal berikut, reaksi antara gas metana, gas klor berlangsung sempurna reaksi ini reaksinya.
2CH4 gas tambah 3Cl2 gas menghasilkan 2CH3 gas tambah 3H2. Oke. Jika volume gas H2 dihasilkan 300 ml, 300 ml ini tinggal turunkan ke bawah, berarti perbandingan koefisien 2 CH4 ya tambah 3Cl2, jadi 2 CH 3 tambah 3H2. Katanya ini udah 300 ml, ini 300 ml ya. Maka perbandingan koefisien 2, 3, 2, 3 maka menjadi 200. Yang ditanya volume total hasil reaksi. Hasil reaksi kan ini. Berarti totalnya adalah 500. Jawabnya adalah 500. Oke. Jadi tidak terlalu susah soalnya. Yang berikut. Nah, ini. Kalau seperti ini berarti energi ikatan. Jadi kita boleh gambarkan ini, tinggal saja hilangkan yang sejenis. Di sini kan kalau kita buatkan CH2 di sini, CH di sini, CH berarti sini ada 4 CH. Kita hilangkan yang sejenis. CH di sini 3, di sini 2, berarti di sini 5. Berarti boleh mati 4, sisa 1 nanti di sini. Jadi tinggal gambar CC-nya. Oke? Kan ada CH3, CH2 ini, CH2, berarti kan bisa mati H di sini, 2, 4 di sini, 3, 1, sisa 1, berarti tinggal di sini CC, rangkap 2, di sini H dengan Cl, di sini CC sekali, baru CH1, baru 1 CCl, ya kan? Karena ini dia delta H reaksinya sudah minus 48. Oke, maka delta H reaksinya nanti tinggal seperti ini. Delta H reaksi sama dengan energi ikatan putus kurang terbentuk. Yang putus dikurang yang terbentuk. Kita boleh dengan kiri kurang kanan, berarti sebelah sini kurang sebelah sini, kiri dikurang kanan. Tadi udah mati nih kan, tinggal matikan ini. Selesai. Berarti sisa di sini adalah C rangkap 2 C di kiri ya, baru ada H dengan Cl. Di sini tadi H-nya udah mati 4, tinggal di sini CC. Ya kan? C kemarin tinggal 1 CH. Karena 4 yang mati di sini 5 tadi. Maka CH baru tinggal CCl. Selesai. Tinggal cari kita nih. Ini dikurang ini. Oke? Kita gambarkan seperti ini, kan mati nih. Ini mati, tinggal yang ini. Jadi yang ada adalah CC, harganya 690. Ini dia 426. Di sini CH kan masih ada 412. CC, inilah CC-nya. Oke, baru tinggal C, cari CCl, maka hasilnya yang ini dia. 326 kJ per mol. Oke. Jadi hilangkan dulu yang sejenis. Dan ingat, putus dikurang terbentuk energi sigma dari energi ikatan putus dikurang terbentuk. Oke, yang berikut ini adalah mengenai pelajaran kelas 12 N0 cell. Jadi secara logikanya sel portanya ini sudah, kita tinggal mencari N0 cell
potensial sel terbesar. Kita ingat mencari nol sel, rumusnya adalah nol dari reduksi dikurang nol daripada ox. Ini ya. Nah, ini notasi selnya sudah ada. Notasi sel disimbolkan dulu anoda baru katoda. Anoda, katoda. Ini dia. Jadi langkah pertama kalau kita hitung satu-satu nih gampang. Kita cari CuBB. Berarti Cu-nya berapa di sini? Ini Cu. Dia berubah tanda karena di sini dia adalah anoda. Anodanya dulu di sini kan ox dia. Sementara di sini masih red. Maka dia menjadi minus 0,34. PB-nya adalah minus 0,13 sama hasilnya ini. CO-nya berarti dia harus ox. CO-nya di sini masih red, maka dia harus berubah tanda positif 28. Ini tetap kurang minus 0,46. Sini CR. CR-nya adalah berubah tanda menjadi positif 7,6. Ini tetap 0,34 dapat yang ini. Ini CU-nya berubah tanda menjadi minus ya. Karena sini kan ini ox baru red kan. Untuk sel protein itu adalah ox dengan red. Ox itu biloxnya naik. Sementara di sini kan ini semua masih bentuk red. Maka kalau dia ox harus dirubah dulu, diputar harganya. Ya, kita lihat di sini PB. PB-nya adalah ox, PB di sini minus, maka harus menjadi positif. 0,13 dikurang, maka sudah dapat dia hasilnya. Yang paling besar adalah yang ini. Jawabnya adalah C. Oke. Nah, cara cepatnya untuk mencari nol sel kalau ada data di atas seperti ini supaya cepat kita mencarinya adalah cari harga nol sel yang paling sebesar-besarnya. Cari harga nol sel yang paling besar. Itu dulu. Nol paling besar adalah Cu. Sudah? Ini dia. Cu ini yang paling besar. Pasangkan dengan harga nol sel yang paling ini besar ya. Pasangkan dia dengan nol sel yang paling kecil. Yang terkecil. Ini 0,28, 0,74, 0,13. Berarti yang paling kecil ini. Berarti jawabnya adalah CR dengan Cu. Karena yang terbesar ini, yang terkecil adalah yang ini. Maka jawabnya adalah CR dengan Cu. Jadi gampang mencari yang terbesar itu adalah cari harga nol sel yang paling besar dan cari harga nol sel yang paling kecil. Nanti dapatlah ini bagian C. Oke, yang berikut. Jadi tidak perlu pakai kalkulator atau cara seperti ini pun boleh langsung satu persatu, tapi memakan waktu. Secara logikanya lebih baik seperti tadi, nol besar dengan nol kecil. Ya, ini kesetimbangan tetapan KP. Udah? Dalam suatu wadah ini kesetimbangannya. Udah. Gas NO 80 torr. NOBR-nya adalah 80. Terurai menjadi 50%. Tentukanlah harga KP-nya. Rumus KP kita udah tahu adalah kanan dibagi kiri, tekanan parsial A kanan, pangkatkan dengan koefisien, dibagi dengan tekanan parsial kiri, pangkatkan dengan koefisien. Jadi kita buat dulu kesetimbangannya. Awal 2 NOBR, NOBR, NO tambah BR2. Sudah? Ini tadi 80. Sudah? Oke. Nanti terurai dia, berarti awalnya 80 yang bereaksi 50%. Setimbang dia 4. Berarti 50% berapa? 40. Berarti bereaksi dia 40. Oke.
Kalau ini 40 gunakan perbandingan koefisien 2, 2, 1. Berarti kalau ini 40, ini 40, ini 20. Maka nilai hasilnya. Semua. Tadi kita buat KP itu adalah kanan bagi kiri. Yang kanan adalah ini. Ini kiri. Pangkatkan dengan koefisiennya. Kanan adalah berarti P daripada NO kuadrat ya, pangkatkan koefisien kali P daripada BR2 dibagi dengan P daripada NOBR pangkat 2. Oke, ini menjadi sama dengan 40 kuadrat. Sini 20 dibagi 40 ya. 40 kuadrat. Sini habis, jawabnya adalah 20, berarti jawabannya adalah B. Oke? Jadi jawabnya adalah B. Ya, ini adalah sifat koligatif larutan. Larutan A melarutkan ini. Berarti yang ini adalah elektrolit ya, BaCl2. Larutan B melarutkan zat organik non elektrolit. Tapi nanti hasilnya adalah yang ini dia. Delta Tb larutan B sama dengan 2 kali delta Tb larutan si A. Berarti tinggal masukkan kemari sebenarnya ini ya. Tinggal masukkan, ini mencari delta Tb kan molar kali Kb nya. Kalau dia non elektrolit, ini menjadi 2 kali M kali Kb, karena dia elektrolit maka ini dikali I, ya kan? Taruhlah I nya di sini. BaCl3 BaCl2, maka jumlah N nya adalah 2 ya. Tiga. Jumlah ionnya 3, Ba positif tambah 2 Cl negatif, maka N nya 3. Tinggal mencari I nya. Ini kita sudah tahu ya. 1 tambah 2 kurang 1, 3 dikurang 1 kali alfa. Alfanya karena elektrolit kuat maka ini 1. Maka I nya sama dengan 3. Ini masuk kemari. Maka ini menjadi 2M Kb kali 3. Ini menjadi 6M ya. 6M Kb nya. Ini tetap dia M kali Kb. Kb ini M dari Kb. Tinggal masuklah kita. Tinggal masuk, berarti M di sini adalah untuk larutan yang ini, larutan B 15 per mR nya kali 1000 dibagi pelarut 1 kg air, berarti 1000. Kb nya udah boleh lah hilang ya karena sama. Kan ini 6 kali 41, ini 4 1 6 dibagi mR nya 208 kali 1000 dibagi 2 kilo, berarti 2000 ya.
Oke, ini habis ya. Ini sisa 2. Berarti MR-nya tinggal kita kali supaya dapat MR-nya. Kalau kita kali ini MR-nya 15, cari MR-nya tinggal kali ya. 15 kali 2208 kali 2 ya, dibagi 6 kali 4 1 6. KMR nya sama dengan dapat 250. Itu jawabnya B. Oke, cara mencarinya dapat 250. Ya, yang ini menghitung pH dietilamin CnH5 2 kali NH merupakan basa lemah. Ini basa lemah. Kb-nya ini larutan ini dibuat dengan mencampurkan ini dietil 900 ini dengan 500 yang ini. Ini udah gampang kita mencarinya, bukan cari dulu mol yang ini, cari dulu mol yang ini. Udah, tinggal kita cari mol yang ini, cari mol yang ini. Jadi kalau kita cari molnya, tinggallah menghitung, bukan? Kita buat ya. Ini 90 kali 0,01 ini dia dapat 0,9 milimol. HCl-nya 10 kali 0,09 dapat 0,9 milimol. Oke, kita buat reaksinya. 0,9 0,9. Nah, koefisien sama berarti sama-sama habis. Maka dia akan terhidrolisis. Maka mengalami hidrolisis lah dia membentuk yang ini. Dengan konsepnya udah dia. Maka tinggal cari lah garam hidrolisis, berarti ini dia 0,9 gram milimol kan ini. Satuannya kan harus molaritas. Maka dia harus dibagi volum seluruhnya. Volumenya adalah 90 tambah 10 maka 100, maka dia 0,9 bagi 100, maka didapatlah ini dia. Oke, jadi M harus dibagi volume seluruhnya, maka ini adalah milimol sisa dibagi volume seluruhnya. Ini dapat 0,9, ini dia milimol dibagi 100 mili dapat 0,09 atau 9 kali 10 pangkat minus 3. Oke, campuran tersebut membentuk garam terhidrolisis. Udah dapat dia ini. Karena dia terbentuk dari basa lemah dan asam kuat, maka kita gunakan rumus ini. pH sama dengan setengah kali 14 kurang PKB kurang log M garam. Maka dapat setengah kali 14 kurang log PKB-nya ini dia. Tambah log 9 ini. Maka didapatlah pH-nya 6,5. Oke, jawabnya adalah yang ini. Jadi kalau kita pun menebak soal, jadi jangan kita salah menjebak. Kalau kita tidak tahu, tidak sempat, jadi tebakan kita tidak langsung nol. Dapat dilihat opsinya ini sudah, karena dia terbentuk dari basa lemah dengan asam kuat, berarti karena dia asam kuat maka pH-nya pasti di bawah 7. Ada di bawah 7. Berarti opsi yang mungkin terjawab adalah A, B, dan C. Seandainya, maksud saya, kita menebakkan kadang-kadang tidak tepat waktu. Nah, supaya kita dapat menebak ya, kalau ini kita tebak barangkali dia ada peluangnya kan. Tapi kalau misalnya D dengan E kita tebak udah pasti tidak mungkin. Karena dia terbentuk dari asam kuat, maka pH-nya pasti di bawah 7. Oke. Yang berikut,
yang ini asam basa konjugasi. Tinggal kita melihat yang ini, langsung kita ke dalam soal. Asam basa konjugasi, lihat berarti cara menentukan secara cepatnya adalah sebenarnya dulu kalau apa pasangkan kiri dengan kanan, tapi karena ini sedang ujian kita pasangkan aja nih kemarin ini dengan yang ini. Dia merupakan asam basa konjugasi apabila selisihannya ada 1. Nah kita lihat ini, apakah ini termasuk? Dia lihat H di sini 4, di sini 3, berarti masuk. Ini H di sini ada 4, nah di sini 4, di sini hanya 1, berarti bukan. Nih sini 2, kita katakan 2, di sini 3, berarti iya 3, di sini 3, di sini 4, berarti iya selisihnya 1. Di sini 1, di sini kosong, berarti iya. Berarti jawabannya adalah B. Oke, cara cepatnya. Jadi dia asam basa konjugasi, selisih H-nya adalah 1. 1 selisihnya. Ini tinggal pasangkan dia. Yang berikut ada soal yang ini pelajaran kelas 10 dulu. Energi ionisasi pertama, kedua, ketiga unsur Na. Na itu adalah 11. Energi ionisasi pertamanya berarti dia harus berubah menjadi Na positif. Jadi melepas elektron. Udah? Berarti dia seperti ini. Logikanya adalah dari Na kan 2, 8, 1. Dia melepas 1 supaya stabil menjadi 2, 8. Ini kan sudah stabil. Udah? Maka energi ionisasinya pasti, misalnya kita ini yang stabil. Nah sekarang diminta yang kedua, berarti ini harus berubah lagi. Na positif harus berubah lagi menjadi Na2 positif tambah elektron. Udah? Maka untuk mengubah energi dari kemarin harus diperlukan energi yang sangat banyak. Maka diperlukan energi yang sangat melonjak kemarin. Karena ini sudah stabil, diminta lagi dilepaskan, maka untuk melepas ini maka diperlukanlah energi yang sangat besar. Jadi pelonjakannya itu harus besar. Itu kuncinya. Nah yang berikut kalau diminta ketiga berarti Na2 positif berubah menjadi Na3 positif. Itu yang ketiga. Maka yang paling melonjak yang mana dia? Ini ke 4000, ini 500 ke 1000, ini 7 sekian ke 1000, ini kemarin. Maka yang paling melonjak adalah A. Jawabnya adalah A. Oke, cara menentukannya. Mungkin sudah masih ada soalnya, kita lihat. Oh, ini kesetimbangan. Ada grafik, ini kesetimbangan. Nanti kita lihat, berarti ini yang A. Berarti A ini membentuk B dengan C. Berarti dia adalah, kita masukkan A setimbang dengan B dengan tambah C. Ini mula-mula bereaksi setimbang. Ya, itu konsepnya. Ini berarti ini mula-mula ya 0,6. Dia mula-mula 0,6. Sementara B dan C tidak ada. Oke. Sekarang pada kesetimbangan ini menjadi 0,4. Siapa ini? 4 dengan 0,3. 0,4 0,3. Ternyata setimbang si A adalah 2. Ini dia. Ini 0,2.
Ini kan kurang. Tambah ini supaya kurang berarti dapat 0,4. Oke, berarti ini susunan komposisi reaksi ini, kesetimbangan ini, mana yang paling tepat, maka gunakan yang bereaksi. Menjadi koefisiennya habis, maka koefisiennya adalah 4, 3. Maka jawabnya adalah A. Oke, demikianlah pembahasan saya tentang soal-soal SBPTN masuk perguruan tinggi. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel saya Mr. Jokes Lagan. Ya, Mr. Jokes Lagan. Oke, terima kasih.